Teman-teman kabar Handani Files, hari ini dalam edisi 76 tahun Indonesia Merdeka. Di pojok kali ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul. Teman di pojok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Irma. Mohon perkenalkan Ibu dulu. Oh iya. Biar kita ngobrolnya asik. Apa ya Mas yang mau dikenalkan? Nama aja ya. Nama boleh? Teman pojok, perkenalkan nama saya Irma Madiastuti. Kebetulan saya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Ibu Irma ini di Kesbangpol Gunung Kidul jabatannya? Oh ya, saya kebetulan di Kepala Bidang Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional, Mas. Bina Ideologi dan Ketahanan Nasional. Okay. Ya. Itu tugasnya apa sih? Tugasnya banyak sekali, Mas. Antara lain ya, kita melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan. Kemudian kita melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama. Kemudian ada juga pembinaan pencegahan konflik sosial. Pembinaan, Ya, kemudian juga ada P4GN. P4GN itu pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi mulai dari membina ideologinya sampai ketahanannya. Menurut Ibu sejauh mana sih pemahaman ideologi masyarakat Gunung Kidul khususnya dan sebagian besar masyarakat Indonesia terkait dengan ideologi ini, hingga atau mungkin kesulitan apa yang paling mendasar buat Kesbangpol sendiri untuk membina ideologi? Iya, karena ideologi ini barangnya nggak kelihatan. Ideologi barangnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kemudian tapi harus dilaksanakan. Terus dia seperti pedoman gitu ya, pandangan hidup. Terus membina ideologi ini memang gampang-gampang susah. Sebetulnya susah-susah gampang sih, banyak susahnya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman saat ini, gitu. Kalau generasi muda kita, masyarakat kita ini kan bisa melihat ideologi negara lain, kemudian cara pandang mereka bagaimana, pola hidup mereka bagaimana, karakter yang berkembang saat ini, kemudian budaya saat ini bagaimana. Terus tantangan kita dalam membina ideologi masyarakat itu adalah perkembangan zaman tentu saja dan kemajuan teknologi. Nah, ini membuat dengan derasnya arus informasi dari luar ini membuat ideologi kita mulai tergerus ya, dan mulai dipertanyakan. Apakah ini benar-benar masih cocok untuk Indonesia? Apakah tidak lebih baik ideologi yang lain, misalnya liberalisme seperti itu? Itu ancaman bagi kita. Sementara ini, apakah masyarakat juga memahami hal-hal seperti ini bahwa ada ancaman? Sangat paham, Mas. Sebetulnya sangat paham ya masyarakat itu, terutama yang generasi kita ya. Kita sudah orang tua, punya anak-anak itu, kita ngadepi anak-anak itu kalau diajak lihat budaya kita sendiri sama disodori film luar negeri, ya itu pasti pilihnya itu wayang orang mudeng gitu. Ketika nanti misalnya ketoprak dan lain-lain tidak suka, tapi ketika dia drama Korea, kemudian mungkin yang artis-artis Amerika, film-film Amerika buatan Disney buatan itu mereka sangat suka. Nah ini ya, sebenarnya sudah menjadi keprihatinan kita bersama. Cuma mungkin menemukan yang klop bagaimana sih menyebarluaskan ini untuk penanaman ideologi dan nasionalisme, itu mungkin kita masih terus mencari bentuk gitu ya Mas. Masih terus mencari bentuk. Ya.
Maaf sebelumnya, kalau melihat perkembangan teknologi mungkin ini cepat sekali. Sementara Kesbangpol sendiri masih dalam rangka mencari bentuk. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat muda semakin memegang teguh ideologi selain ideologi kita ini? Insya Allah tidak, Mas Joko. Yeah. Ini kami penuh keyakinan kalau tidak ya, karena walaupun kita mencari bentuk yang pas, yaitu bagaimana supaya sosialisasi kita itu nanti diminati, kemudian yang jelas harapannya terus tidak hanya diminati, dilihat terus sudah, tapi tertanam ya. Ideologi ini tertanam, nasionalisme ini tertanam bagi anak-anak kita, generasi muda kita. Itu kan masih ada cara konvensional. Jadi mungkin secara teknologi belum mengikuti, gitu. Tapi kita masih ada konvensional yang kita lakukan. Ya, itu bentuknya kita bisa melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kemudian kita juga misalnya sudah setengah teknologi ya Mas, sudah setengah pakai teknologi, kita punya media sosial, akun-akun media sosial yang bisa di follow anak-anak itu. Kita punya IG Mas, Instagram. IG resmi gitu, yang Badan Kesbangpol, kemudian ada IG khusus Badan Narkotika Kabupaten, kemudian ada IG Forum Cinta Negeri. Nah, biasanya Forum Cinta Negeri. Ya, yang terkait dengan nasionalisme ini kita kembangkan di Forum Cinta Negeri. Karena kenapa kita nggak pakai yang IG resmi? Biasanya di situ mungkin agak kaku ya Mas, karena kita memberitakan kegiatan kita, itu mungkin terlalu formal. Terus kita ke Forum Cinta Negeri. Ada terobosan lain selain menggunakan media sosial mainstream seperti itu? Oh ya, terobosan lain yang sedang digagas oleh Kasubit kami, Kasubit Bina Ideologi, gitu. Ini kan walaupun berangkat dari tugas diklat, tapi saya rasa itu sangat luar biasa ya. Jadi kita mulai merambah ke teknologi. Kita melaksanakan pertemuan-pertemuan baik itu secara daring, kemudian nanti juga ada membuat konten-konten video yang bisa diunggah di YouTube. Jadi nanti jangkauannya tidak hanya kepada remaja atau generasi muda yang ada di Gunung Kidul, tapi bisa juga menjangkau yang seluruh Indonesia, dan harapannya seperti itu. Kemudian juga ada talk show, kita punya radio Daksinaga, ya kita kemarin sudah diawali, kita talk show di sana. Kebetulan narasumbernya kita menghadirkan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, agar mereka memotivasi generasi-generasi muda ini untuk berbuat lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi negaranya. Kalau melihat respon masyarakat sendiri, apakah mereka juga masih antusias untuk antusias. Ya, beberapa kemarin pada saat talk show juga walaupun yang tanya bukan generasi muda ya, tapi paling tidak orang tua itu kan dia punya generasi muda di rumah. Kemudian juga kita meminta Greta ya, jadi tidak hanya aku sudah tidak punya anak usia ini kok, tapi kalau di lingkungannya ada anak seusia itu ya monggo kita sama-sama menggarap, karena generasi muda ini aset yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Kalau anak muda sendiri ketika yang ditokohkan adalah masih orang tua, apakah mereka juga masih mau mendengarkan sekarang? Masih kan Mas. Yang ditokohkan orang tua loh ya. Kalau yang ditokohkan orang tua kita sangat terbantu. Gitu. Iya. Terus harapannya orang tua itu bisa, kalau sekarang orang tua memposisikan sebagai orang tua tok mboten mlaku nggih gitu Mas, dengan pola pendidikan anak-anak zaman sekarang. Jadi orang tua memang harus bisa jadi teman bagi anak-anak ini. Jadi tidak ada gap harus munduk-munduk banget, sehingga dengan munduk-munduk itu mereka malah nggak bebas ya berinteraksi dengan orang tua. Ada sungkan, pekewoh, tapi kalau bisa memposisikan sebagai teman, itu kan harapannya anak-anak ini terbuka pada kita. Jadi kalau mereka sudah terbuka, orang tua lebih gampang lagi melihat ngapain aja tuh anakku ini di luaran, gitu. Dengan siapa saja dia bergaul, apa yang dikerjakan, itu lebih pemantauannya lebih bisa dilakukan. Adakah ditemukan terkait dengan beberapa anak yang beberapa hari yang lalu melakukan sesuatu tindakan yang kurang baik atau kurang benar, kurang tepat? Adakah yang ditemukan oleh mungkin Bapak Ibu di Kesbangpol ini terkait dengan anak-anak ini? Sebenarnya mereka ngapain sih? Adakah yang kemungkinan bisa menjadikan salah satu bentuk dari
yang harus kita bina bersama. Iya, motifnya ya, Mas. Ya. Jadi kita menemukan motifnya. Sebetulnya motifnya hanya iseng ya, Mas. Nah, hanya ini, iseng. Iya, menyedihkan. hanya Ya. iseng. Terus memang keisengan itu timbul karena nggak ada yang dilakukan. Mungkin juga mereka karena sekolah daring ya zaman sekarang, belajar dari rumah itu hanya jam-jam tertentu saja mereka sibuk. Kemudian mungkin juga pengawasan orang tua kurang ya, karena orang tua harus mencari nafkah mungkin seperti itu. Terus mereka akhirnya ngapain sih, timbul keisengan gitu. Nah ini bagian anak yang iseng ini, Mas, memang perlu kita dekati. Perlu kita dekati. Kemudian kita mungkin lebih kita tanamkan kembali. Kalau selama ini memang kami akui dari Kesbangpol, sasaran kegiatan kami masih generasi muda ke atas ya. Generasi muda, kemudian tokoh masyarakat seperti itu nggih. Kemudian masyarakat pada umumnya, termasuk di dalamnya ada pegawai, ada perangkat desa, ada pegawai swasta. Nah, yang anak-anak ini memang belum pernah kita karaoke. Nah harapannya mulai tahun ini kita sudah ada penanaman wasbang untuk anak-anak. Ini terungkap karena kasus kemarin atau memang sudah terencanakan? Sudah terencana kebetulan, Mas. Sebelum kasus itu mungkin muncul, mereka lebih cepat ya? Iya, mereka actionnya lebih cepat. Dan ini nanti harapannya kita bisa nyambangi anak-anak itu. Ya, kita sambangi anak-anak itu, kita berikan. Sepertinya memang dengan kondisi sekolah saat ini, mereka mungkin dari sekedar iseng dan lain sebagainya, mungkin penanaman ideologi bangsa agar lebih nasionalis dan lain sebagainya mungkin memang harus menyentuh pada anak-anak di tempat-tempat sanggar-sanggar anak-anak. Barangkali itu juga akan mempengaruhi mereka untuk semakin mempertebal rasa nasionalismenya. Betul itu, Mas. Sebenarnya Bu, orang-orang di pojok seperti kami ini, di pojok, sudah di pojokan, apa sih yang bisa kami lakukan? Karena sebenarnya terus terang kami juga mencinta Indonesia, tapi apakah kemudian Indonesia mengakui cinta kami? Kami juga nggak tahu. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Ini luar biasa ini pertanyaannya Mas Joko ya, orang-orang di pojok. Termasuk saya ini juga tinggal di pojok. Ya pojok. Pojokan pelayan. Ya, sebetulnya kita nggak boleh pesimis ya, Mas. Nah ini terkait dengan ini, kebetulan sekali kita saat ini sedang ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Biasanya di bulan ini rasa nasionalisme kita ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau ada dihitung itu mungkin 99% yang tadinya biasa-biasa saja di sini. Nah ini maka harus kita maknai, Mas Joko. Jadi makna kemerdekaan saat ini tentunya beda ya. Kalau dulu kemerdekaan itu dimaknai sebagai perjuangan untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah saat ini kita harus bergeser ya. Yang pertama kita maknai kemerdekaan itu bukanlah akhir perjuangan. Jadi dengan merdeka, perjuangan kita masih panjang ke depan. Ya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, kemudian juga jangan lupa bagaimana kita menghargai para pahlawan ini, ya. Para pahlawan yang sudah berjuang, berkorban nyawa, bahkan ya, harta itu nggak terhitung untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah kita yang ada di generasi saat ini sebetulnya jangan diam saja. Jadi bukan merdeka, wes alhamdulillah Indonesia sudah merdeka, terus kita nggak ngapa-ngapain, bukan ya. Nah ini juga kita harus mulai merubah mindset. Jangan apa toh yang bisa kita terima dari negara ini, tapi kita merubah kepada apa sih yang sudah kita berikan untuk bangsa ini. Nah, terus Mas Joko jangan berkecil hati, walaupun kita hanya di pojokan, ya, ibaratnya mesin itu baut kecil aja, kalau rusak maka mesin itu tidak berfungsi maksimal. Jadi walaupun kita di pojokan, kita bisa melakukan apa sih? Itu insya Allah tidak berguna, Mas. Pasti ada gunanya. Terus dengan posisi kita, dengan peran kita, mari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya masyarakat, aku guru masyarakat, wong cilik, ora iso ngapa-ngapain, saya kebijakan tidak bisa mempengaruhi, tidak, ya. Karena sekarang kebijakan pembangunan pemerintah itu
berjenjang, Mas. Dari mulai dilaksanakan di tingkat pedukuhan, lewat musyawarah pedukuhan, kemudian musyawarah kelurahan. Nah, ketika diberi kesempatan untuk menyalurkan pendapat itu, monggo, ayo masyarakat, salurkan pendapatmu. Kamu punya ide apa toh tentang pembangunan kita? Ya. Misalnya di pedukuhan butuh apa? Nah itu, Mas. Jadi kecil-kecil saja. Kemudian misalnya seniman bisa ngapain? Ayo berkarya, ya. Kita buat lagu yang bisa menggugah nasionalisme anak bangsa, bisa. Kemudian pelukis perupa bisa juga, ya, gitu, seperti itu. Kalau yang berbasis pedukuhan, apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat bersama pemerintah tingkat padukuhan bersama Kesbangpol itu? Ya, kalau pas tidak masa pandemi ya Mas dulu, peringatan itu biasanya kan ketika peringatan HUT RI itu dimulai dari tirakatan, gitu, malam tirakatan itu dari tanggal 16-nya malam gitu, Nah biasanya di situ masyarakat itu kan guyub rukun ya Mas. Di tingkat RT biasanya malah ada yang di tingkat RT, ada yang di tingkat padukuhan. Di situ mereka tirakatan itu raketan maam sederhana, ya. Ingkung biasanya orang Jawa yang penuh dengan falsafah, ingkung. Kemudian di situ juga digelurakan kembali. Ada pentas-pentas kecil, ya Mas, masyarakat. Nah itu biasanya kita menyebar teman-teman kita, ya. Kalau ada yang ngeresake, diberi penyuluhan singkat pada saat itu. Jadi kita non formal, ya Mas, karena itu. Nah biasanya di situ masyarakat sudah kreatif sih Mas. Kalau di tempat kami itu di pelayan rata-rata ada baca puisinya, kemudian juga pentas tari anak-anak PAUD itu, ya. Kemudian nanti kita dikasih waktu setengah jam lah maksimal untuk memberikan itu. Tentunya sponsorshipnya ya, masyarakat ini kreatif loh. Dia bisa biasanya HUT RI itu cari sponsor. Juga iuran warga. Nah ini biasanya iuran warga itu, jadi mereka nggak awal. Sebetulnya ini termasuk nasionalisme loh. Itu kemarin ketika tidak pandemi, sangat luar biasa. Nah karena pandemi ini kita sangat terbatas geraknya. Kemudian ada juga beberapa yang kreatif Mas. Jadi mereka mengadakan lomba, masih lomba, tapi dari virtual. Mereka pakai Zoom, murah-murahan gitu, itu lomba makan kerupuk gitu ya lewat Zoom, cepet-cepetan tak lewat Zoom dipantau bisa. Kemudian juga mereka masih marak ya, kita lihat pemasangan umbul-umbul. Banyak sekali pertanyaan atau ulasan terkait dengan makan kerupuk dari kemerdekaan. Sambil mengenang kembali masa kecil kita ketika kita juga ikut lomba makan kerupuk. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari makan kerupuk ini? Perjuangan ya Mas, nggak mudah loh makan kerupuk ketika dia digandulke gitu. Kemudian kita tangannya dibondo ya, tangan ke belakang itu. Jadi apa ya, kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita bahwa sesuatu itu tidak iso bruk mak tepluk. Nah, jadi kita harus meraihnya itu dengan usaha. Jadi kalau dan harus disorai ya Bu? Ya, penggembira itu penyemangat. Ngaten Mas. Kalau untuk kondisi pandemi ini di mana kita sangat terbatas dalam pergerakan kita, dalam mobilitas kita, Kesbangpol sendiri selain menggunakan seperti Zooming dan lain sebagainya, adakah yang lebih mengena, karena kan tidak semua wilayah tercover oleh jaringan internet ini. Iya, leres Mas. Memang belum. Jangan-jangan malah dimasuki idola lain. Justru ancaman kita di situ bisa loh Ibu. Wah, ini terus jadi membuat kita makprek itu. Iya ya, kita belum ngapa-ngapain ya. Jadi nanti akan apa sih? Nah, kebetulan nanti untuk ini kita punya terobosan launching Mas. Jadi kita mau launching program ini tadi yang saya matur, jadi sosialisasi Waspam untuk anak-anak ini. Nanti yang kita ini menarik. Akan launching. Kami mendukung ini. Itu. Seneng. Apalagi bisa terlibat. Iya. Ini nanti gerakannya adalah Migunani Mas. Wah, keren, Migunani ini selain falsafahnya Migunani ya berarti berguna, ini ada singkatannya. Nah, Migunani itu mari gugah nasionalisme anak dengan literasi. Wow. Nah, karena kita sekarang anak-anak kita belajar daring, kemudian menguasai gadget lebih canggih dari kita ya. Harapannya, nah ini nanti
akan jadi program yang bisa menjangkau banyak. Nah, kemudian sasarannya memang anak-anak. Kemudian nanti menarik Mas di situ karena anak-anak ya. Jadi nanti yang kita masukkan dalam konten Migunani ini bentuknya cerita anak, kemudian ada komik, ada picture book ini untuk anak-anak PAUD. Jadi yang buku bergambar itu, kemudian puisi dan pantun. Nah, itu nanti bisa diakses dari website Kesbangpol. Tapi ini masih dalam proses penyempurnaan. Kita tunggu, masyarakat pasti menunggu ini. Iya, masyarakat itu, pasti ya, menunggu ini, Bu. Jadi momennya memang di pasca Agustusan kemarin. Ya. Ibu, di Gunung Kidul khususnya, sebenarnya ancaman terbesar ini apa? Ancaman terbesar Gunung Kidul, saya tak buka dulu. Oke, silakan, pasti punya datanya lah. Keluar dari barangkali apa yang saya lakukan selama ini bersama teman-teman salah atau kurang tepat, mungkin bisa diingatkan kembali. Oke, kalau dewasa ini ya Mas, kita dalam era pandemi COVID ini, yang menjadi kerentanan ya di Kabupaten Gunung Kidul ini, yang pertama pandemi COVID sendiri ya. Di pandemi COVID itu vaksinasi belum 100%, gitu. Masih ada ketakutan warga, masih ada penolakan warga untuk vaksin. Bahkan untuk kemarin sudah diluncurkan yang mulai anak-anak usia 12 tahun ke atas ya. Dan memang aturannya bolak-balik, dulu ibu hamil nggak boleh, ternyata boleh. Kemudian yang lansia dengan komorbid tidak boleh, akhirnya boleh ya. Jadi mungkin ini agak membingungkan, dan itu tantangan kita bersama, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak takut vaksinasi. Kemudian taat pada protokol kesehatan ya. Kemudian kemarin waktu PPKM darurat kita melaksanakan monitoring ya, dipimpin langsung beliau Pak Bupati, itu masih menemukan ya beberapa pelanggaran untuk PPKM darurat ini. Terus yang tidak boleh makan di tempat ternyata masih ada, kemudian aktivitas jualan yang tidak boleh melebihi jam 8 malam ternyata masih ada, ya. Terus beberapa pelanggaran masih ditemukan. Kemudian juga keterpurukan ya, karena dampak dari pandemi COVID ini multisektoral, tidak hanya kesehatan saja, tapi di sana ada ekonomi, ada politik, ada segala macam terimbas, Masnya. Jadi ini merupakan kerentanan bagi Gunung Kidul bersama. Bagaimana pandemi COVID ini bisa membuat kita bangkit kembali untuk menata kehidupan, ya. Jangan tetes karena ini kadose entah kapan berakhirnya juga belum jelas, kemudian kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan pandemi COVID. Tetes yang diarani new normal ya, kita memang mau tidak mau ya, masker ini jadi gitu, jadi itu nek mbiyen ki wong maskeran ketoke piye gitu, akhirnya kita sekarang harus terima dengan bermasker kemana-mana. Kemudian juga untuk perilaku hidup lebih bersih. Kemudian perkembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata di Gunung Kidul ini diakui atau tidak, dia ibarat dua sisi mata uang. Terus yang satu sisi dia sangat menguntungkan karena mendongkrak PAD kita, kemudian di sisi lain dampak-dampak negatifnya yang harus kita perhatikan ya. Dengan maraknya pariwisata, banyak orang berdatangan ke sini. Ini yang perlu kita perhatikan adalah pertama penyalahgunaan narkoba. Tidak menutup kemungkinan orang yang berwisata ke Gunung Kidul, apalagi yang wisata malam, pantai itu sekarang dibuka malam. Nah, itu kegiatan-kegiatan ini harus diawasi. Apakah di sana ada pesta miras atau pesta narkoba ini yang bahaya. Kemudian juga peningkatan kriminalitas. Terus dengan maraknya wisata ternyata kriminalitasnya juga naik, Mas. Kemudian dan bagian besar kriminalnya banyak anak muda. Iya. Karena apa ya, Mas? Mungkin melihat kok hidup melihat wisatawan kan enak banget ya. Hidupnya ya mene wis wisata, tuku apa murah. Jadi dia piye to caranya supaya saya juga bisa seperti itu. Nah, gaya hidup akhirnya gitu. Mencari jalan pintas untuk gaya hidup. Kemudian pergeseran nilai budaya masyarakat jelas. Pergeseran nilai budaya. Karena yang datang ke sini non sewu kan tidak hanya dari DIY tok, dia sudah seluruh Indonesia ya. Mungkin ada nilai-nilai mereka yang sebetulnya tidak sesuai dengan masyarakat kita, tapi karena dilihat oleh masyarakat setempat tiap hari mungkin akhirnya menjadi nilai. Kemudian juga ada tren menurunnya minat sekolah, Mas, di kawasan objek wisata. Ya, karena mereka rumongso ora sah sekolah dhuwur-dhuwur, ketika Sabtu Minggu wisatawan itu luar biasa, cari duit itu gampang.
gitu. Jadi sekolah dhuwur-dhuwur ngapain? Wong nanti juga ya toh. Lah mending aku bekerja dapat duit banyak. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga, dan kerentanan. Kemudian di daerah perbatasan kita nggih, kita punya perbatasan dengan Jawa Tengah, kemudian dengan DIY yang lain, Jawa Timur juga. Nah, itu kemudian bentang pantai yang sangat luas ya di Gunung Kidul ini. Ancamannya juga itu tadi, yang pertama ada narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme. Radikalisme di sana karena kita beberapa kali ada 2 kali mungkin ya kasus penangkapan. Terus di sini tidak beroperasi di sini, tidak melakukan gerakan di sini, tapi mungkin untuk basis penggalangan ya Mas. Jadi daerah transit mungkin seperti itu sebutannya. Terus transit sebelum mereka melakukan aksi, karena di sini aksesnya gampang ya, dari Jawa Tengah bisa, Jawa Timur bisa, kemudian juga terpantau masyarakatnya masih tidak terlalu menolak terhadap keberadaan atau kedatangan orang wilayah itu tamah-tamah itu. Kemudian juga ada sengketa perbatasan. Ya, ini yang perlu kita waspadai, dan imigran gelap. Karena bentang pantai yang luar biasa itu ketika mereka mendarat di pojokan-pojokan pantai kita yang tidak tercover, yang tidak ada aparat yang mengawasi, bisa jadi tidak menutup kemungkinan itu jadi potensi untuk pintu masuk imigran gelap. Kemudian yang tidak kalah membawa kerentanan adalah perkembangan teknologi. Seperti tadi saya matur di depan, ini perkembangan teknologi ini dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat, kemudian menjadi ancaman nasionalisme kita tadi ada pergeseran ideologi, kemudian lunturnya kecintaan kita terhadap budaya-budaya kita, kemudian juga ada kenakalan remaja. Pilih ini kerentanan-kerentanan yang terjadi di Gunung Kidul, Mas, yang bisa kami petakan saat ini. Kesbangpol sendiri untuk politik. Kesbangpol itu bukan kesel banget pol-polan ya, Mas. Kesel banget pol-polan. Terkait dengan politik di Gunung Kidul. Iya. Politik di Gunung Kidul berjalan dengan baik ya, Mas. Baik dalam arti? Dados masyarakat ini menyadari hak politiknya. Menyadari hak politik? Iya, dados hak politik itu kan hak untuk dipilih dan memilih. Terbukti yang mencalonkan diri untuk dipilih banyak, antusias ya. Mereka ketika akan pemilu, akan pilihan itu ya, baik itu legislatif maupun bupati, lurah pun ya, mereka menyediakan diri untuk dipilih. Jadi hasrat untuk mencalonkan itu lumayan tinggi. Kemudian juga penggunaan hak pilihnya itu juga tinggi. Kemarin yang kita takutkan pada saat pemilihan bupati ya, karena pandemi dan lain-lain, kita takut kalau tidak bisa mencapai target nasional ya, itu ternyata tidak. Kemarin hak pilih kita angka untuk pemilih itu sekitar 80%. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Gitu. Adakah indikasi bahwa keterlibatan masyarakat itu bukan karena nasionalismenya atau bukan karena marwah-marwah politiknya? Adakah ditemukan seperti itu di Gunung Kidul? Kalau ini karena ini akan menjadi hubungannya dengan nasionalisme kita itu. Yang ditemukan terlapor itu tidak ada. Yang terlapor tidak ada. Iya, tapi kalau yang tidak terlapor mungkin di daerah jenengan sendiri juga ada ya, Mas. Cuma kita tidak bisa membuktikan apakah itu Tondo Tresno. Atau itu, bisa jadi itu karena atau itu punya maksud untuk dipilih. Nah, ini kan kita yang nggak bisa metani itu, Mas. Ya, artinya bahwa dalam ruang politik sekalipun marwah-marwah nasionalisme tetap harus digelurakan. Betul. Dalam kondisi saat ini, apa sih peran politik para politikus dan politiknya terkait dengan nasionalisme dalam keadaan pandemi ini? Kalau di Gunung Kidul sendiri, Mas, para politikus ini luar biasa ya dukungannya terhadap nasionalisme. Terus ini kaitannya dengan terlepas apapun partainya. Iya, apapun partainya. Terus mereka secara institusi pimpinan DPRD kita itu menggelurakan kembali semangat nasionalisme. Terus mereka mempunyai program ya, melalui OPD kami untuk datang menyambangi warga masyarakat, kemudian
menyegarkan kembali wawasannya tentang nasionalisme ini. Dan ini sangat signifikan Mas, membantu kami nggih, ketugasan kami. Kalau sebelum ada program sosis ini atau sosialisasi yang dilakukan oleh anggota dewan ini, dan kebetulan kalau di kami khusus pimpinan ya Mas, hanya khusus pimpinan, itu kegiatan pembinaan Wasbang yang bisa kita lakukan per tahunnya maksimal 18 lah. Jadi kita 18 dikali di 18 kecamatan. Tapi sejak ada inisiasi dari beliau-beliau yang duduk di parlemen, ini kita 48 kali kemarin Mas. Baru yang sosis saja ya, sosialisasi. Kemudian yang poker ini adalah hasil inisiasi mereka, pokok-pokok pikiran dewan untuk konstituen masing-masing, jadi ini perorangan. Kalau tadi sosis itu secara kelembagaan DPRD, kalau poker ini lebih ke perorangan. Itu usulan untuk melakukan kegiatan sosialisasi Wasbang ada 17 yang masuk tahun ini. Itu luar biasa Mas. Terus dengan demikian dapat kita simpulkan ya bahwa mereka-mereka yang duduk di parlemen ini melihat lunturnya nasionalisme itu sebagai ancaman yang sangat berbahaya. Maka itu perlu untuk disambangi lagi, menanamkan kembali tentang nasionalisme. Tapi salut teman buat ini, buat Kes Bangpol yang sudah merencanakan untuk menyentuh anak-anak, sementara politikus belum kayaknya. Ya mungkin kalau anak-anak belum punya hak pilih ya Mas. Oke, karena hubungannya sama politik ya. Oke. Berbahaya. Ya, semoga saja Kes Bangpol bisa mengisi ruang yang belum tersentuh oleh para politikus ini, karena kemudian ketika mereka dewasa, sebelum ideologi mereka tertancap dan tidak bisa dibedol lagi, mereka tentunya akan memilih jalur politik yang sesuai dengan ideologi mereka. Ya, Pancasila. Itu yang kita harapkan. Ibu, kehidupan berbangsa dan bernegara di Gunung Kidul ini di masa pandemi ini menjadi tugas kita bersama, baik legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya, dan masyarakat. Ibu, sampaikan pesan pada masyarakat. Ini Mas, memang untuk kita semua saja ya, baik itu masyarakat, nanti ada yang khusus generasi muda gitu ya, untuk masyarakat, mari kita bersatu ya, kita kokohkan kembali barisan kita bahu-membahu untuk mengatasi pandemi dulu ya. Jadi tumbuhkan sikap-sikap saling menghargai, kemudian saling bantu ya, bergotong royong bersama-sama supaya antara pemerintah dan masyarakat ini terjalin harmonisasi yang bagus untuk menangani pandemi Covid ini di segala sektor ya, baik itu di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi, termasuk ikutannya ada di kebudayaan dan lain-lain. Terus yang kami suwun masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk menyatukan gerak langkah bersama-sama menangani pandemi Covid agar kita segera bangkit dari keterpurukannya. Kemudian penuh semangat ya, semangat produktivitas ini harus kita pegang bersama-sama, kita laksanakan bersama. Terus jangan sampai hanya karena pandemi Covid ini terus kita ngelokro karena mungkin kita terkena pemutusan hubungan kerja di tempat kerja, kemudian cari makan susah, ya, cari uang susah, kemudian kita jadi ngelokro terus nggak ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai seperti itu. Momen kemerdekaan ini ya, mari kita maknai supaya kita bisa merdeka dari segala hal. Jadi merdeka dari kecemasan, ketakutan ya, aku sesuk arep maem opo dan lain-lain, itu mari kita kikis ya. Jadi jadikan diri kita sebagai diri-diri yang merdeka ya. Bisa diri berbuat apa saja, bisa melakukan apa saja, tentunya untuk kemakmuran dan kemajuan kita bersama. Nah, kemudian untuk yang generasi muda ini Mas, perlu kita berikan semangat ya, supaya mereka ini juga melakukan tugasnya sebagai pelajar itu dengan lebih baik. Terus kita bersama-sama, mari kita garap anak-anak kita ini, generasi muda kita ini, kita bekali dengan bekal yang sebaik-baiknya, karena bagaimanapun mereka inilah nanti kunci sukses untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Apakah Indonesia ini nanti akan dijual oleh anak-anak kita karena lunturnya nasionalisme, gitu, atau Indonesia ini nanti akan semakin kokoh karena nasionalisme anak-anak ini kuncinya ada di saat ini. Gitu, kita harus
memegang erat generasi kita agar dia menjadi generasi penerus yang diharapkan. Bila itu Mas yang bisa kami sampaikan untuk closingnya. Teman di pojok, 76 tahun Indonesia merdeka. Tetap di pojok saja.